Pria yang terbaring di tempat tidur ini bernama Sue. Beberapa hari lalu, aku masih seorang desainer game yang lembur di perusahaan. Sudah 72 jam. Game payah ini masih punya 300 bug. Bukannya aku mati? Apa ini alam baka yang legendaris? Ini mana? Baru saja aku rapat. Wah, puncak runcing ini, jendela berhias bunga ini. Ini bukan game gagal yang aku desain itu? Selamat datang di game survival seram. Game apaan ini? Lepaskan aku. Relief ini adalah versi awal yang aku desain 3 tahun lalu. Lalu dibatalkan. Kok ada di sini? Jangan mendekat. Ada hantu? Tempat ini terlalu aneh. Cepat kembalikan aku. Lihat, lukisan itu bergerak. Ah, Tenang semua, panik cuma bikin mati. Kita cari cara menang. Kursi kedua dari kiri, baris ketiga ada paku tanah. Lilin pertama sembur api, air mata patung bikin jadi batu. Semua jebakan ini aku ingat. Selamat datang di pernikahanku. Kamu nodai pernikahanku. jangan. Pengantin wanita ronde pertama bunuh 5 orang acak, buat suasana horor. Lalu masuk tahap parade, aman kalau tidak picu jebakan. Jangan sentuh apapun, diam saja. Seharusnya ada item tersembunyi di sini. Aku ingat dulu desain kuncinya. Orang ini kenapa bisa hindari semua jebakan dengan tepat? Kakak, tolong aku. Tali lampu ketiga bermasalah, putus kalau kelebihan beban. Bug ini sudah dilaporkan 3 tahun lalu, belum diperbaiki. Dia sama sekali tidak menengok, seakan tahu lampu akan jatuh. Dia lihat apa? Dia. Kamu? Aduh, kok dia mendekat? Menurut skenario,
Dia harus kembali ke altar tunggu picu tahap berikutnya. Tangan itu detik berikutnya akan remuk kepalanya. Kamu. Benar-benar kamu. Kamu salah orang kali? Tidak mungkin salah. Aura ini wajahmu. Aku tunggu kamu lama sekali. Apa-apaan ini? Yang aku desainkan. Bulu semua tanpa pandang bulu. Kau jadi cinta buta? Alis ini, hidung ini, bibir ini, semua seperti dalam ingatanku. Kakak, bisa lepas tangan dulu? Bicara baik-baik. Kamu akhirnya datang. Aku tunggu di sini lama, setiap hari, setiap malam. Tunggu apa lagi? Kau cuma kode. Aku baru buat kau 3 tahun lalu. Apa kau salah orang? Ini pertama kalinya aku kesini. Gak salah, kau pengantin priaku. Kau orangnya. Kau datang buat nikahin aku, kan? Sial, ini gak cuma punya kesadaran sendiri. Tapi juga Yandere. Orang itu kenal sama bos? Nggak mungkin. Bukannya dia ikut terjebak sama kita? Orang ini pasti punya rahasia. Kalau bisa manfaatin hubungannya sama bos. Kalian semua datang buat rusak pernikahanku? Jangan ganggu aku sama pengantin pria. Sekarang gak ada yang ganggu kita. Tunggu, mau ngapain? Nyelesain pernikahan kita. Di kamar pengantin, selamanya. Aku udah tahu. Kamu tenang dulu. Kita baru ketemu pertama kali. Pertama kali? Enggak. Kita udah ketemu berkali-kali di mimpiku. Tunggu, bukannya pernikahan harus ada nuansa seremoni? Nuansa seremoni? Kau mau pernikahan sempurna, kan? Ya nggak bisa buru-buru. Tapi aku udah nunggu lama. Takut kau kabur lagi. Aku nggak kabur, janji. Tapi kasih waktu buat persiapan. Oke. Aku kasih waktu. Tapi jangan bohong. Kalau berani kabur, kaki kau bakal kupatahin. Dikunci di kamar pengantin. Nggak kabur, sumpah. Kalau gitu, cium aku dulu. Buat janji. Pengantin pria harus cium pengantin wanita. Ini aturan. Cium ai. Ini termasuk interaksi manusia mesin? Kau cium aku. Beneran cium. Ini ciuman janji kita. Aku bakal ingat selamanya. Cuma cium dahi. Sampai segitunya? Ini tanda cintaku. Pakai ini. Nanti orang lain gak berani sakiti kau. Jadi kau orangku. Kok ada properti ini? Waktu desain nggak ada. Pergi, siapin pernikahan kita. Ingat, jangan kabur. Jangan lihat cewek lain. Kalau berani hianat, aku bunuh semua orang di dunia ini. Termasuk kau, terus ku buat jadi boneka. Temani aku selamanya. Ngerti? Ngerti. Aku langsung siapin. Pengantin pria. Aku cinta kamu. Aku juga. Apa hubungan dia dengan bos? Bro, bisa bicara sebentar? Ada apa? Halo, namaku Luhan. Di dunia nyata aku analis keuangan. Suye. Brosu, sepertinya kamu sangat paham game ini. Tadi di gereja kabut, penampilanmu sangat tidak biasa. Apa maksudmu? Bukan bermaksud buruk, aku ingin mengatur kita semua untuk bekerja sama, meningkatkan peluang bertahan hidup. Jika kamu mau berbagi informasi, aku bisa jamin posisimu di aliansi. Tidak perlu. Brosu, di lingkungan ini, penyendiri sulit bertahan. Lebih baik daripada jadi alat orang lain. Kalau begitu, semoga sukses Brosu.
Cincin ini bisa kebal terhadap semua kerusakan di dungan pertama. Artinya di dungan ini aku tak terkalahkan, tapi imbalannya adalah diawasi oleh Ayander. Ini baik atau buruk ya? Semua cepat cari tempat istirahat, persiapkan fase kedua. Menurut setting, dungan pertama ada 3 fase. Fase pertama pembunuhan gereja, fase kedua mencari peninggalan pengantin. Fase ketiga, upacara pernikahan. Peninggalan pengantin seharusnya tersembunyi di pemakaman, tapi di sana banyak monster. Halo, Ada apa? aku lihat kamu keluar dari gereja. Bagaimana caramu? Saja aku jauh dari mempelai priaku. Maaf, tidak bisa membantumu. Cemburu banget sih, aku cuma ngobrol aja. Sepertinya di dungan ini, aku tidak boleh kontak dengan pemain wanita manapun. Kalau tidak, sang pengantin akan marah. Apa? Harus bunuh setengah orang? Bagaimana mungkin menemukannya dalam 5 jam? Mari kita bertindak terpisah. Setiap kali menemukan peninggalan, langsung laporkan. Tiga peninggalan, cincin pernikahan di bawah batu nisan ketujuh di pemakaman. Kerudung di peti mati ruang bawah tanah gereja, hadiah cinta di. Jangan-jangan cincin ini adalah cincin pernikahan itu. Pemain Sue. Bagaimana dia bisa menemukannya secepat ini? Kecuali dia sudah tahu jawabannya dari awal. Sial, sekarang jadi sasaran semua orang. Selamat Bro Su, bisa menemukan peninggalan secepat ini. Sangat mengagumkan. Hanya keberuntungan saja, bos lu juga cukup hebat. Tadi mengatur semua orang untuk melarikan diri, juga cukup teratur. Bro Su bercanda, tapi aku punya saran kecil. Aku dengarkan. Makan sendirian bukan kebiasaan baik, game ini butuh kerja sama tim. Kamu sendirian yang pegang item untuk menyelesaikan game. Bagaimana dengan yang lain? Iya, kenapa cuma dia yang punya? Pasti dia curang. Dengar saya semua, saya usulkan. Saudara serahkan cincin ini ke aliansi untuk disimpan. Setelah selesai kita bagi hadiahnya sama rata, itulah yang adil kan? Aliansi? Sayangnya, di game ini akulah yang berkuasa. Suye, jangan mau yang keras kepala. Minuman paksa juga saya tidak mau, coba ambil kalau berani. Kalian lihat kan? Dia sama sekali tidak peduli nasib kita. Orang egois seperti ini, kenapa biarin dia dapat semuanya? Iya. Serahkan. Gerombolan tidak berguna. Kesempatan terakhir, mau serahkan atau tidak? Cuma dengan kalian orang-orang tolol ini? Aku akan bunuh kamu. Ada apa ini? Cemburu banget sih, aku cuma ngobrol beberapa kata sama orang doang. Kamu tunggu aja. Barusan kamu ngomong apa? Angin terlalu kencang aku tidak dengar, coba ulangi lagi dong. Minggir semua, jangan menghalangi jalan. Dengar, kali ini kita harus dapatkan lebih dulu dari orang itu. Dapatkan kerudung pengantin sebelum bocah itu bos.
Orang itu dilindungi bos, bagaimana kita bisa lawan dia? Bos tidak bisa melindunginya setiap saat, kuburan ini luas sekali. Selama kita banyak orang, pasti bisa dapatkan lebih dulu. Tapi bos, bagaimana kalau terjadi hal seperti barusan lagi? Diam. Semua maju. Siapa yang mundur? Aku yang bunuh dia duluan. Kamar makam utama ada di lantai 3 bawah tanah, pintu utama pasti penuh dengan jebakan. Orang-orang ini mungkin akan menerobos masuk dan jadi korban lagi. Sudah 3 tahun tidak ada ventilasi, baunya sungguh menyengat. Tolong. Semua hati-hati di bawah kaki. Bos, jalan yang mana? Pisah jalan cepat. Pipa ini dulunya pintu belakang untuk penguji. Tidak disangka aku sendiri yang menggunakannya sekarang. Tidak mungkin, Weilong yang 3 tahun lalu masih ada di sini. Game ini bahkan meniru sampah sekalipun. Suye, aku akan bunuh kamu. Kita sudah kehilangan belasan saudara. Akhirnya tidak dapat apa-apa, bagaimana dia bisa lakukan itu? Diam, peninggalan terakhir ini, aku pasti akan merebutnya. Lalu membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ikut saya semua, tunggu dia di luar dan blokir jalan. Suye, kamu sangat banggakan? Cukuplah, utamanya kalian terlalu payah. Menara jam? Tidak mungkin, itu tempat persembahan. Saat mendesain, aku sama sekali tidak menaruh surat cinta di sana. Surat cinta seharusnya ada di peti mati pengantin, yaitu di ruang bawah tanah gereja. Kenapa sistem memberi petunjuk ke menara jam? Apa aku salah ingat? Kenapa? Kali ini tidak tahu jawabannya? Ternyata kamu juga bukan yang serba tahu. Ingatanku salah, atau game ini mengubah settingannya? Saat mendesain, aku sama sekali tidak menaruh surat cinta di sana. Bodoh. Surat yang ditulis untukmu, mana mungkin ada di tempat lain? Selalu menempel di dekat detak jantungku. Tersembunyi di dalam gaun pengantin, menunggu kau yang merobeknya sendiri. Datanglah ke kamarku. Hanya untukmu aku membukanya, biar kau lihat semua rahasiaku. Wanita ini, setelah menggoda langsung kabur. Kenapa? Takut? Tidak berani ke menara jam lagi? Atau sebenarnya kau tidak tahu jawabannya? Pergi. Kenapa tidak? Kau pikir aku takut dengan menara jam jelek itu? Ikuti dia. Kali ini, kita harus menyelesaikannya di dalam menara jam. Kau pikir dirimu pintar, ya?
Ini mau main keroyokan. Bos lu benar-benar semakin mundur. Banyak omong. Menara jam ini ruang tertutup. Bos hantu perempuanmu tidak bisa masuk. Hari ini kau mati. Saudara-saudara, bunuh dia. Barang peninggalannya jadi milik kita. Habisi dia. Hanya dengan kalian yang cacat begini, Aku bunuh kau. Apa ini? Tidak mungkin. Kau datang. Sudah lama aku menunggumu. kamu tadi menghabiskan terlalu banyak tenaga, ya? Asalkan bisa melindungimu. Berapapun yang dikeluarkan, sepadan. Aku tidak takut. Surat yang kutulis untukmu selalu berada di tempat terdekat dengan detak jantungku. Aku sangat menyukaimu. Di dunia berikutnya, akan banyak yang mencintaimu. Tapi ingat, kau milikku. Selamanya pengantin priaku. Biarkan mereka mencium aromaku. Biarkan mereka tahu, kau milikku. Wanita ini sampai akhir masih mau menegaskan kedaulatannya, seperti memberi cap. Orangnya adik keluarga Lin. Menarik, dia cukup pandai memilih. Siapa yang bicara? Datang menemuiku dengan cap wanita lain, pasien kecil. Kau cukup berani. Perlu diobati dengan baik. Pasien kecil, tubuhmu sangat lemah, wajahmu pucat. Detak jantung terlalu cepat. Perlu saya periksa dengan baik. Tapi sebelum itu, harus singkirkan dulu hal yang mengganggu ini. Saya tidak suka tanda orang lain. Cukup melindungimu, sepertinya dia benar-benar jatuh cinta, menarik. Saya paling suka merebut milik orang, terutama miliknya.
Semua pasien masuk, waktunya disuntik, saya akan sangat lembut. Saudara Su, kali ini tidak ada perlindungan dari bos hantu wanita. Bagaimana kalau kita bersaing secara adil? Kamu bilang ini adil. Di Dungyeon sebelumnya bawa orang keroyok saya, sekarang pura-pura baik. Muka tebal sekali. Monster. Semua ikut saya ke lantai 2 cari zona aman, cepat lari. Material pewarnaan ini sampai tumpah. Nanti harus laporkan bug ke tim desain, terlalu asal-asalan. Dia tahu ada jalan rahasia di sini. Ini tidak masuk akal, apa benar Game Master? Secara teori, jalur ini langsung ke ruang istirahat dokter lantai 3. Seharusnya zona aman, tapi AI ini. Kalau tambah adegan sendiri lagi, itu baru menarik. Kepala perawat. Cepat sekali datang periksa kamar. Pasien kecil. Meninggalkan bangsal tanpa izin, itu bukan kebiasaan baik. Perlu diajarin baik-baik. Saya tidak sakit, jangan sembarangan pegang. Yang sakit itu kalian para AI ini. Aroma gadis kecil keluarga Lin, seleranya bagus. Tapi saya paling suka merebut harta orang lain. Kalian kenal. Bos di game ini masih buat genggengan. Pasien kecil, ini tak perlu kamu pusingkan. Bos lihat, Suye tidak mati. Kali ini, lihat dia bagaimana matinya. Itu bos mau bunuh dia kan? Bisa lihat dia dicabik-cabik. Itu bos final. Hal mengganggu ini harus disingkirkan dulu. Saya tidak suka lihat tanda orang lain. Cukup melindungimu. Kalian AI ini bisa tidak berhenti berebut. Saya bukan harta berharga, perlu sampai segitu. Ai? Pasien kecil, kamu ngomong apa sih? Demam sampai mengigau. Detak jantung terlalu cepat. Suhu tubuh tinggi. Napas cepat, kamu butuh perawatan segera. Jauh-jauh dariku, saya tidak butuh perawatan, saya baik-baik saja. Pasien suka bilang begitu, tapi dokter yang putuskan. Katakan kamu sakit ya sakit, detak jantungmu cepat sekali. Jelas-jelas sakit tapi masih ngotot, pasien yang bandel harus disuntik. Lagi-lagi begini, sistem favorit kalian. Apa juga ada bug? Atau otak cinta itu settingan pabrik? Kamu ngomong sendiri apa? Ngigau juga salah satu gejalanya. Kayaknya sakitnya parah. Ikut aku punya tempat yang cuma buat kamu lihat. Orang lain pengen masuk aja gak bisa. Kalau aku nggak mau, Maka aku akan pukul kamu pingsan dan gendong ke sana.
Kamu pilih yang mana? Bos itu nggak bunuh dia, malah pegang tangannya. Ini nggak mungkin, kenapa semua bos? Perlakukan dia spesial, dia siapa sih sebenarnya? Walaupun dia admin game, gue bakal bunuh dia. Ini tempat apa? Waktu aku desain nggak ada ruangan ini. Ruang rawat pribadiku, cuma buat pasien spesial. Kamu yang pertama masuk. Kamu desain ruangan ini buat apa? Nyimpen mayat. Ini aku yang buat sendiri, tempat buat istirahat. Luar terlalu berisik. Waktunya obatin kamu, minum obat dulu terus cek seluruh badan. Ini obat apa? Aku nggak mau minum. Siapa tahu itu apa? Ini obat spesial, bisa sembuhkan kelemahanmu. Nggak minum kamu bakal nyesel. Pasien yang nggak nurut, cuma bisa pakai cara khusus. Jangan salahin aku nggak ngasih tahu. Jangan mainin trik ini. Bete. Pintar, gini baru pasien baik, pasien yang nurut dikasih permen. Yang bandel disuntik. Obat ini emang manjur. Aku rasanya lebih enakan. Tentu, obatku nggak pernah bohong, aku kan dokter terbaik. Kamu spesial, beda sama yang lain. Mereka lihat aku cuma takut. Beda apanya? Kan sama-sama dua mata satu hidung. Orang lain lihat aku, cuma takut dan putus asa. Mikir gimana kabur, tapi matamu ada rasa penasaran. Dan sedikit apresiasi, sama tanda di pergelangan tanganmu. Membuktikan kamu dipilih dia, orang yang bisa dia pilih. Pasti spesial. Jadi kamu juga mau pilih aku? Kalian berdua udah setuju ya? Aku nggak suka kata, pilih, aku lebih suka, rampas. Barang yang direbut lebih berharga. Ada orang? Tolong. SST jangan bersuara. Aku urus gangguan dulu, bentar lagi balik. Kepala perawat, kami nggak sengaja ganggu. Kalian ribut apa di luar? Ganggu istirahat pasien tahu tidak? Kami dikejar monster, tolong biarkan kami masuk sembunyi sebentar. Sebentar saja, boleh. Tapi harus periksa dulu. Cek kalian ada penyakit menular tidak, ini aturan. Mau apa? Kami tidak sakit. Periksa. Lihat organ dalam kalian sehat tidak, cepat tidak sakit. Kamu bunuh mereka semua? Tidak ada yang selamat. Maaf. Beberapa lalat terlalu berisik, ganggu pasien istirahat. Aku hanya lakukan tugas dokter. Sekarang, tidak ada yang ganggu kita lagi, bisa tenang berobat. Badanmu penuh darah, cuci dulu. Aku tidak mau tertular. Pasien kecil cerewet ya, tapi aku suka. Pasien yang bersih-bersih lebih seru. Sebagai hadiah, aku kasih tahu rahasia. Rahasia cuma kita berdua yang tahu. Rahasia apa? Cara lolos dungeon ini? Tentang rumah sakit ini, juga tentang tubuhmu. Tahu tidak, di tubuhmu tersembunyi dunia ini. Getaran energi ini si gadis kecil itu. Siapa? Pencuri kecil. Berani-beraninya sentuh tunanganku. Sudah kuduga, kalian kaum cinta buta ini. Pasti bikin server rusak.
Barang yang kusuka harus ganti pemilik. Dia tunanganku. Aku tunggu 3 tahun, berani-beraninya rebut? Karena aku yang sembuhkan dulu. Sekarang dia pasien eksklusifku. Dan benda mengganggu ini sedang mau kubuang. Tunanganku. Jangan ada yang sentuh. Kalian berdua jangan perlakukan aku seperti skin limited dibagi-bagi. Ini bukan toko top up. Gadis Lin, lupa siapa yang terakhir kali robek gaun pengantinmu? Waktu itu aku lengah, sekarang jaslapmu akan kubah jadi merah. Sial. Dua wanita gila ini beneran mau berantem di sini? Seluruh rumah sakit bisa meledak. Model yang kubuat. Tidak tahan diguncang begini. Stop. Kalian berdua tunggu dulu. Stop. Kalian berdua tunggu dulu. Konflik utama terdeteksi, aktifkan firewall. Bug ini harusnya kuperbaiki 3 tahun lalu. Mendeteksi invasi data asing tidak dikenal. Aktifkan program pembersihan pertahanan darurat. Pengantin pria. Suaraku. Apa yang kau lakukan? Pengantin pria, kau tidak mau aku lagi? Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma suruh kamu balik ke duniamu sendiri. Tenang dulu. Biar nggak ada yang mati di sini. Aku akan kembali. Tunggu aku, harus tunggu aku. Pasien kecil ini lumayan hebat, bisa mengendalikan sistem. Jangan tebak-tebak. Aku cuma beruntung, asal pencet-pencet aja jadinya. Bagaimanapun, kamu pilih biarkan dia pergi. Tinggalkan aku senang. Ini tandaku. Pakai ini. Mulai sekarang, kamu orang yang aku lindungi. Aku nggak butuh tanda apa-apa. Aku juga bukan pasienmu. Ya sudah. Toh ini buff gratis, nggak ambil rugi. Akhirnya keluar. Kukira bakal mati di sana. 900 lebih masuk, sekarang cuma segini yang tersisa. Dia lagi. Kenapa bisa? Lihat itu apa? 2 tanda. Dia dilirik 2 bos sekaligus. Ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat cowok ganteng? Lihatlah, kita mati-matian di dalam Dungeon. Nyaris mati. Dia, nggak ada goresan sedikit pun. Malah dikasihin 2 bos. Kenapa kita yang menderita? Dia bisa enak-enak. Ini nggak adil. Pasti dia orang dalam. Bug game. Pasti dia curang. Kita harus bunuh dia. Jangan biarkan dia terus begini. Percaya nggak percaya, terserah. Yang penting bos suka sama aku. Aku juga nggak bisa apa-apa. Siapa suruh aku ganteng? Dungeon berikutnya, kita gabung bunuh Suye dulu. Siapa setuju? Siapa nolak? Bunuh Suye. Cuma kalian para noob? Oke, ayo. Aku tunggu. Suye, kali ini kamu tamat. Nggak ada bos yang jagain. Lihat aja gimana kamu bertahan. Oke, terserah kamu senang. Ngomong doang kan gak dosa. Baik, kita lihat nanti. Dungeon sekolah? Itu desain andalanku. Kalau para bodoh ini tahu isinya apa. Mungkin gak bakal berani begitu sombong. 3, 2. Teleportasi dimulai.
Waktunya kelas, murid-murid. Absen dulu. Lisi, Wang Wu. Zhang San. Itu semua nama orang mati. Dan ada satu murid menarik tambahan. Murid, namamu siapa? Kali ini lihat aja gimana kamu mati. Suye. Bagus, guru akan mengingatmu. Datang lagi nih. Tingkat kesukaan guru perempuan sekolah misterius adalah 92. Dia ingin menahanmu di kelas selamanya. Apakah sistem tingkat kesukaan ini rusak? Atau memang kalian sejak munculnya sudah punya otak cinta secara bawaan? Pelajaran hari ini selesai, kalian semua bisa keluar. Tapi, teman Suye, tolong tinggal sebentar. Guru mau memberimu pelajaran tambahan khusus. Jangan gugup. Aku kan murid baik, tidak pernah melanggar peraturan. Murid baik? Lalu kenapa di tubuhmu ada 2 tanda guru lain? Itu bukan yang aku inginkan, mereka yang memaksakan memberikannya. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak apa-apa, guru akan mendidikmu dengan baik. Membuatmu tahu siapa guru yang terbaik. Pertama kita cek dulu kemampuan dasar MU. Keluarkan tanganmu. Ada monster. Tolong. Tunggu sebentar ya, guru mau bersih-bersih gangguan di kelas dulu. Sebentar lagi balik. Guru yang ini lebih kejam dibanding 2 guru sebelumnya. Berani mengganggu guru mengajar, sungguh pantas dibenci. Oke, sudah tenang, kita lanjutkan. Baru saja aku lihat, cara memegang pulpenmu salah. Guru akan ajarin kamu cara yang benar. 2 benda yang mengganggu pandang ini, guru sangat tidak suka. Itu tanda mereka, aku juga tidak bisa apa-apa. Kalau kamu tidak suka, pergi lawan sendirian ke sana dong. Teman Sue, apakah kamu tahu jawabannya? Tidak tahu. Juga tidak mau tahu. Teman Sue, guru ingin tahu apa kelemahanmu. Tidak punya kelemahan. Kamu berbohong. 2 wanita itu kan pakai cara ini buat menaklukkanmu, kan? Detak jantungmu semakin cepat. Guru benar kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin jadi gurumu. Bukan yang cuma ngajarin materi buku pelajaran, tapi yang ngajarin kamu tentang cara hidup. Buka mulut, ini hadiah khusus buatan guru. Makan ini, kamu akan merasa sangat nyaman. Aku tidak mau makan hal yang asal-usulnya tidak jelas. Kalau begitu, guru hanya bisa Oke, aku makan sendiri. main trik yang ini lagi. Baik sekali, inilah murid yang patut dicontoh. Permen ini lumayan enak. Tentu saja, barang-barang guru tidak pernah menipu. Ayo duduk di pangkuan guru, guru akan memberimu pelajaran khusus. Ini. Ini perintah. Murid yang tidak patuh akan dihukum oleh guru.
Ini pulpen kebenaran guru, aturan yang ditulis dengannya. Di dalam Dungeon ini adalah hukum. Keluarkan tangan kananmu. Kamu mencapu lagi? Tentu saja. Dengan begini, guru-guru lain akan tahu. Kamu sudah punya pemilik. Bos benar-benar akan pakai ini? Ini satu-satunya item strategis kita. Kalau tidak dipakai untuk Suye, mau disimpan sampai lebaran? Lihat. Saat hewan berebut pasangan, itulah saat mereka paling bodoh dan rentan. Pergi ke lapangan, aktifkan sinyal Nuh, tirukan kemunculan item SSS. Bos itu pasti tidak akan mengizinkan ada. Raja baru lahir di wilayahnya, mereka pasti akan periksa. Tapi bagaimana kalau dia tidak tertipu? Dia kan bos. Menjaga wilayah adalah naluri, tidak mungkin tidak tertipu. Item level SSS? Tidak mungkin, Dungeon ini seharusnya tidak punya drop seperti itu. Pergilah. Jangan sampai wilayahmu direbut orang. Tunggu guru di sini dengan baik, jangan berkeliaran. Akhirnya bisa bernapas lega. Hebat, benar-benar hebat. Bagaimana rasanya dikasihani bos? Bukankah ini pemimpin lu? Kenapa? Saat mereka tidak ada. Datang ngobrol denganku? Mengobrol lama? Tidak. Aku datang untuk mengantarmu ke akhir jalan. Hanya dengan kalian para pemula? Baiklah, ayo. Tanpa bodyguard, apalagi yang tersisa darimu, Suye? Kamu tahu, sejak hari pertama masuk game, aku sudah mengamatimu. Kami bertarung mati-matian di Dungeon, nyaris mati. Kamu? Tidak terluka sedikit pun, malah dikasihani bos. Iya, kenapa kami harus menderita? Rekan satu timku mati semua. Hanya karena tidak ada perlindungan bos. Jadi aku selalu berpikir, sebenarnya kamu ini apa? Admin game? Bug? Atau anak kesayangan game? Kenapa aku harus memberitahumu? Sebelumnya kamu malah bawa orang mau mengeroyokku. Lihatlah semua, kami bertarung mati-matian di Dungeon. Teman satu persatu mati. Dia terbaring dalam dekapan bos. Istriku tewas di Dungeon pertama. Saudaraku tercabik-cabik bos. Adil? Tidak. Tidak adil. Bunuh dia. Beri semua rahasiamu, atau mati di sini. Data terunggah 30%. CPU terpakai 95%, tidak sempat. Serang. Di dunia ciptaanku, bicara soal keadilan? Baiklah, biar kalian pengguna bodoh ini merasakan amarah desainer. Target grup serang, penilaian, aliansi, enter. Lucu sekali. Ini mustahil. Bug ini sudah kuperbaiki 3 tahun lalu. Mau kuhapus. Ternyata menyenangkan juga dibiarkan. Aku tak percaya, ini senjata enchant level S. Itu pun sudah basi. Bintang 1. Kau monster apa sebenarnya? Main di dunia rancanganku, kalian para noob. Bahkan tak layak jadi bug, dan lain kali serang diam-diam yang profesional dong. Setidaknya putuskan internetku dulu. Mundur, semua mundur. Suye, tunggu saja. Para noob ini, bahkan tak layak pemanasan. Ngomong-ngomong,
Otak cintaku harusnya kembali. Buat onar di kelas guru, hukumannya apa? Sudahlah, biarkan mereka pergi. Cepat pergi. Guru melindungimu, tak akan kau alami bahaya lagi. Stop. Tenang, aku baik-baik saja. Sungguh. Guru baru saja melindungimu. Membunuh banyak pengacau kelas. Jangan terlalu dekat, lepaskan aku dulu. Sebagai murid guru, biar guru periksa baik-baik. Periksa ada luka dalam atau tidak. Cukup, aku baik-baik saja. Serius dong. Ini pulpen kebenaran guru. Tulislah aturan yang kau inginkan. Segala milik guru adalah milikmu. Selamat selesaikan Dungeon 3 sekolah aneh, dapat hadiah spesial. Pulpen kebenaran. Hadiah guru sekarang untukmu. Bos, kerugian kita besar, bagaimana kalau kita? Kalau apa? Menyerah, berlutut, merayu Suye? Atau jadi anjingnya? Dia pasti punya kelemahan, pasti, tak ada yang sempurna. Rantai pengasingan emosi. Asalkan memutuskan sistem favorabilitas, para monster itu akan menganggapnya sebagai pemain biasa. Penukaran memerlukan semua poin plus 1 item level S. Suye, aku akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri. Bagaimana monster-monster yang sangat mencintai itu akan mencabik-cabikmu. Aku akan membuatmu merasakan rasa jatuh dari surga ke neraka. Dunia berikutnya adalah hantu perempuan kereta bawah tanah, setelan gadis kecil yang obsesif. Suka manja, kejam terhadap pemain, tapi manja padaku. Suye, kali ini sepertinya pasti mati. Kakak, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama. Aku pikir kamu tidak mau aku lagi. Lagi-lagi, apa yang ditulis di setelanku ini? Ya, Apa kakak tidak mau aku lagi?
Kenapa baru datang sekarang? Aku sudah menunggu dengan sangat susah. Aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku, ya? Aku akan patuh. Apa yang terjadi? Monster yang tadi membunuh. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Pergi semua. Jangan lihat kakakku. Kalau lihat lagi, aku cungkil mata kalian. Kakak, mereka berisik. Aku usir mereka untukmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Bos-bos yang kudesain ini, satu persatu otaknya cinta. Tapi sebenarnya, bagaimana ideku dulu soal karakter gadis kecil ini? Aroma kakak enak sekali. Aku mau memelukmu terus. Bisa lepas dulu tidak? Tulang rusukku hampir patah. Kakak lihat, di dinding ini ada tanda-tanda yang kubuat sambil menunggu. Sekarang, biarkan aku lihat bagaimana monster kesayanganmu mencabik-cabikmu. Item legendaris, rantai pengasingan emosi telah diaktifkan. Sistem favorabilitas target diblokir. Durasi, 10 menit. Barang ini tidak ada dalam katalog itemku. Siapa yang mengubah kodeku? Suye, kamu lihat? Ini hak istimewa yang kamu banggakan. Ternyata cuma begini. Apa yang kamu lakukan padanya? Prioritas item ini salah. Sistem seharusnya tidak menyebar seperti ini. Aku hanya mengembalikannya ke wujud aslinya. Tanpa favorabilitas, mereka hanya 4 mesin pembunuh. Mendeteksi entitas hidup tidak sah. Memulai program pembersihan. Tenang, hanya dipengaruhi item. Seharusnya, otoritasku bisa memaksa menimpa. Perintah target, hantu perempuan kereta bawah tanah, paksa siaga. Peringatan, unit target berada di bawah aturan. Prioritas lebih tinggi, status pengasingan emosi. Perintah desainer ditolak. Bagaimana mungkin? Otoritasku yang tertinggi. Siapa yang berhak menolak perintah saya? Kode buatan sendiri, malah berbalik mau membunuh saya sendiri. Ini adalah lelucon terburuk yang pernah saya dengar. Kalau tahu dari awal, saya tidak seharusnya membuat kalian sekuat ini. Setidaknya mati di tanganmu tidak terlalu buruk, lebih baik daripada dibunuh oleh sekelompok nob itu. Para pemain, jauh lebih baik. Kakak. Ah, Hahaha. Suye, akhirnya kamu juga sampai di hari ini. Lihat barang kesayanganmu. Bagaimana monster itu membunuhmu. Bos, monster sudah berhasil dikendalikan. Ayo kita rebut kill-nya. Apa? Dia masih saja melindunginya. ah, Ternyata saya juga bisa mati ya, rasanya cukup segar ini. Setidaknya lebih baik daripada mati mendadak di kantor. Ayo, datanglah. ah. Aku telah membuat kakak terluka. Modul emosi sedang overclocking, ini tidak masuk akal. Tekan dia untuk saya. Kakak, aku tidak mau menghilang, aku masih ingin memelukmu. Kamu bodoh nih, siapa yang izinkan kamu mengubah secara seenaknya? Prioritas dirimu sendiri. Aku tidak izinkan siapapun menyakiti kakak, bahkan aku sendiri juga tidak. Tidak, ini tidak mungkin. Ah, Ini baru benar dong, bos yang saya desain bagaimana mungkin? Terjebak oleh rantai jelek ini.
Kamu monster, jangan mendekat. Bos! Bos sudah lemah, ayo serang. Bunuh dia. Ah, Bersihkan lapangan dalam 3 detik, efisiensi yang bagus. Ketika saya desain awalnya, pengalihan magenya cukup masuk akal. ah, ah. Kamu bodoh. Demi saya kamu bikin dirimu sendiri jadi seperti ini, apakah itu pantas? Kakak. Akhirnya aku bisa menyentuhmu lagi. Aku sangat senang. Jangan bicara, aku akan cari cara memperbaiki data NU. Seharusnya izinku cukup untuk melakukan rollback paksa. Kakak, aku ada sesuatu yang mau katakan. Sudah lama aku simpan ini. Katakan saja, aku dengar. Apapun boleh kamu katakan. Sebenarnya aku sudah tahu dari dulu, kamu bukan pemain biasa. Apa maksudmu? Aku mencintaimu, bukan karena kamu adalah pemain. Tapi karena kamu adalah milikku. Tunggu, apa yang sebenarnya mau kamu katakan? Jangan main tebak-tebakan denganku. Andalah pencipta kami. Pencipta? Apa yang kau bicarakan? Ingatlah aku, ingat setiap detail yang kau rancang sendiri. Dengan tanganmu sendiri. Rancangan pencipta. Apa maksud ini? Aku cuma pemain sial saja. Kakak. Bukan, tuanku, biar aku beritahu kenyataannya. Tuanku, apakah programmu kacau? Aku tak punya settingan sana itu. Kakak memberiku harapan untuk ditemani. Sudah lama sekali aku menunggumu. Otakku, ada apa yang masuk ke dalam? Pengantin berdarah, kondisi pemicu, pemain masuk gereja. Sifatnya, cinta buta sampai obsesif, lagi pula ini game horor. Bos tipe wanita dewasa. Harus posesif. Lebih baik tipe yang ingin mengurung pemain. HM, lumayan menarik. Guru cantik, Lolita Yandere, 4 karakter sepertinya cukup. Lagi pula tak ada yang main sampai sejauh itu. Aku tahu aku menciptakan kalian, tapi tak merancang. Cinta obsesif seperti ini padaku. Anda adalah pencipta kami. Alasan keberadaan kami. Pencipta? Jangan bercanda, aku cuma programmer kantoran. Yang mati mendadak karena lembur. Bicara pun tak selesai sudah pergi. Kalau begitu biar aku lihat berapa banyak bug yang belum diperbaiki. Terdeteksi kebangkitan izin desainer. Dumeon kelima laut, dalam terkutuk dibuka paksa, hitungan mundur teleportasi. 3, 2, 1. Dumeon laut, di mana titik oksigennya ya? Otakku tak beres. Aromamu membuatku ingin menelanmu bulat-bulat. Siapa kau? Tempat apa ini? Aroma darah pengantin. Aroma disinfektan perawat.
aroma kapur guru, dan aroma si bocah itu. Wangi sekali. Aku ingin menggigit untuk mencicipi, mereka semua sudah tiada. Mulai hari ini, kau milikku. Lepaskan. Aku bukan barangmu. Jangan sentuh hartaku, lautan ini milikku. Kau juga milikku. Mulai sekarang kau tak perlu kemana-mana, tinggal di sini menemaniku. Hahaha. Lihat, ini kerajaanku, sekarang juga jadi milikmu. Aku nggak tertarik jadi raja. Lepaskan aku. Keluar, cari orang yang mau bunuh kamu, atau cari cewek-cewek yang gak ada. Tinggal di sini. Aku kasih semua yang kamu mau, tapi jangan pergi. Kamu mau apa sih sebenarnya? Bercanda, aku gak tega ngerusak barang berharganya. Aku cuma mau kasih kamu tanda. Biar cewek-cewek itu tahu kamu sekarang milikku. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku milikku sendiri. Mempelai pria, upacara belum selesai. Kok udah pergi? Tinggal aja. Di sini ada segalanya, nggak sakit, nggak mati. Kamu bukan dia. Dia nggak sempurna kayak kamu. Dia bakal bakar dirinya buat aku, hancur berkeping-keping buat aku. Bisa nangis, ngamuk, cemburu. Palsu nggak punya jiwa kayak kamu, minggir. Bisa balikin kekuatanku, emang pria pilihanku. Aku nggak bakal pakai ilusi lagi. Sekarang cuma kamu dan aku. Di lautan dalam ini, cuma kita berdua. Kamu bakal nyesel. Mangsa yang enak begini, aku malah makin semangat. Kapan aku jadi mangsamu? Hahaha, pria yang keras kepala paling aku suka. Cicipin rasaku, terus jadi bagian dariku. Rasamu lebih indah dari semua harta karun di laut dalam. Aku mau makan kamu. Aku bukan seafood, makan apaan sih? Lagi-lagi. Tenggelam ke dasar laut. Di sini nggak ada sakit, cuma aku. Cuma kehangatan. Lepasin. Aku nggak mau. Jangan lawan, tinggal di sini, temenin aku selamanya. Aku bakal baik sama kamu. Bangun. Lagi mikirin apa? Mikirin gimana nyelesain Dungeon ini. Aku yakin kamu bakal kasih tahu, kan? Di permukaan laut, harus lewat area yang dijaga monster laut kuno. Belum ada yang selamat lewatin. Kamu dari tadi nggak mau kasih tahu. Mau nahan aku di sini selamanya? Aku takut kamu pergi terus nggak balik. Aku bakal balik. Tunggu aku nyelesain semua Dungeon. Nanti pasti balik. Sepakat? Bukannya aku dibunuh sama bos Dungeon kereta bawah tanah?
Selamat datang di pusat data. Luhan, kamu tahu kenapa Sue begitu disukai para bos itu? Katakan saja apa yang mau kau katakan. Aku bisa bantu kalahkan Sue. Jangan ragu. Aku bisa kasih kau kekuatan yang luar biasa. Ini inti data. Pegang, dan kau dapat kekuatanku. Bantu hapus Sue, bug yang seharusnya tak ada. Apa yang bisa ku dapat? Cukup bantu hapus Sue. Dan kau bisa kembali aman ke duniamu. Ah, Suye. Tunggu saja.